Kemudian yang kelima adalah gerak harmonik sederhana atau GHS, adalah gerak periodik bolak-balik melalui keseimbangan. Rumusnya adalah X sama dengan A sin omega T. X sendiri adalah simpangan dalam meter yang merupakan besaran panjang, sedangkan amplitudo itu adalah tinggi rendahnya sinyal puncak ke lembah ya dalam meter yang merupakan besaran jarak atau panjang, sementara omega itu adalah frekuensi sudut atau angular kecepatan sudut getaran omega sama dengan 2πf. P itu adalah 22/7 atau 3,14. Kemudian satuan omega adalah radian per detik dengan frekuensi adalah hertz dan waktu adalah detik. Untuk bolak-balik sendiri, apa sih pengertian bolak-balik? Ya, itu adalah bergerak ke kiri dan ke kanan atau atas bawah secara berulang. Sedangkan untuk titik keseimbangan adalah posisi median atau tengah, tempat resultan atau jumlah gaya sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0. Untuk periodik itu adalah gerak berulang dalam selang waktu yang tetap atau yang sudah ditentukan. Contoh alat gerak harmonik sederhana misalnya ayunan, pegas. Ayunan biasanya depan belakang, pegas atas bawah, kanan kiri juga boleh. Kemudian speaker ada membrannya dan rotor motor listrik. Untuk rotor itu adalah bagian yang bergerak dalam motor. Untuk periode dan frekuensi, rumusnya kebalikan, misalnya T sama dengan super F, maka F sama dengan super T. Sedangkan apabila dikaitkan dengan pegas, maka T sama dengan 2pi akar M per K. Jadi ada konstantanya di sini, ada massa yang diperhitungkan. Misalnya dalam contoh soal, pegas memiliki massa 0,5 kg, konstanta pegasnya 200 Newton per meter, maka periode pegas sama dengan ya T sama dengan 2pi akar M per K. Hasilnya misalnya 0,314 detik. T besar itu adalah periode, kalau T kecil itu adalah waktu per periode sinyal berjalan. Contoh aplikasi gerak harmonik sederhana pada teknik elektro, misalnya speaker mempunyai membran, geraknya itu bergetar gitu menghasilkan suara. Kemudian amplitudo getaran speaker ini juga mempunyai satuan untuk meter atas bawah, atau kalau disetarakan dengan tegangan maka satuannya adalah volt, apabila disetarakan dengan arus maka satuannya adalah ampere. Kemudian untuk frekuensi sudut sinyal radian per detik. Untuk motor listrik, getaran rotor motor dapat dianalisis menggunakan amplitudo tadi, frekuensi maupun simpangan poros. Poros itu bagian tengahnya. Sedangkan untuk drone, baling-baling drone atau propeller tadi bisa menghasilkan getaran harmonik dengan frekuensi sudut tertentu atau omega atau angular tertentu. Untuk sensor getaran menggunakan prinsip osilasi, yaitu sinyal yang bergetar tak beraturan. Kalau resonansi, sinyal yang bergetar pada saat tertentu itu bertemu di 0 derajat maupun di simpangan tertinggi. Untuk sistem suspensi robot juga bisa untuk mengurangi getaran. Sedangkan pada rangkaian listrik AC atau alternating current, gelombang sinusoidal mirip dengan gerak harmonik sederhana. Gelombang sinusoidal atau sinus ini ya mempunyai amplitudo. Kemudian material, untuk uji resonansi material dilakukan menggunakan gerak harmonis sederhana pula. Nah, ini gerak harmonis sederhana ya, secara prinsip teorinya komplit. Misalnya ya, untuk pegas ketika ditarik kanan kiri maka dia akan merenggang kemudian merapat. Titik keseimbangannya ada pada titik 0 di sini. Ketika merenggang maka ke kanan, ketika merapat maka ke kiri. Untuk gaya pemulihnya itu menggunakan minus ya, F sama dengan minus K Z. K konstanta pegasnya, X adalah perpindahannya. Tanda minus menunjukkan gaya selalu menuju titik keseimbangan, jadi kembali ke 0 lagi. Nah, untuk respon terhadap waktu, ini sinusoidal ya, jadi bisa misalnya untuk sinusoidal yang ini menggunakan rumus A cos omega T plus C. Sedangkan kalau yang di sini mulainya di awal, ya mulainya di awal begini, turun dan seterusnya, maka di sini menggunakan rumus
ada sisi negatif pada amplitudo di awal sin. Sedangkan apabila ini dimulai pada saat di sini ya T per 4 periode ini juga ada minus tetapi gantian cos. Jadi di sini ada semacam osilasi ya, jadi pengulangan terus-menerus, sinyal berdatangan terus-menerus, jadi kadang ada sin, kadang ada cos. Nah, contoh untuk penerapannya pada kapasitor dan induktor, kemudian juga pada resonator, ada juga pada kristal untuk osilator, dan juga ada rangkaian RLC untuk getaran tanpa redaman. Nah, untuk persamaan geraknya, ini sudah disampaikan tadi, bahwa ada yang cos, ada yang sin, tergantung. Kalau untuk perpindahan menggunakan cos, kalau untuk kecepatan menggunakan sin, tetapi minus karena kembali kepada kesetimbangan asli. Dengan untuk percepatan, itu menggunakan minus omega kuadrat XT. Begitu, lebih ke arah cos. Ini untuk besaran dan satuannya. Untuk diagram fase, karena pegas itu kanan kiri, maka untuk diagramnya itu memenuhi semua kuadran 1, 2, 3, 4. Ya, berulang-ulang lintasannya elips. Nah, untuk energinya konstan, energi potensial pegas setengah kx kuadrat, atau biasanya kalau EP yang asli itu setengah mv, v kuadrat atau kecepatan. Nah, ini energi kinetiknya juga setengah mv kuadrat, energi mekaniknya itu energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, ini ciri-ciri lintasan berupa sinusoidal, selalu ada gaya pemulih karena menuju titik keseimbangan, percepatan berlawanan arah dengan perpindahan. Nah, di sini dilihat ya, perpindahan itu plus, percepatan itu minus. Energi mekanik total konstan tanpa redaman. Ini satuan-satuannya.